warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Magara Visa Learning. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Aan dari mahasiswa Ilmu Administrasi Negara angkatan 2023. Ya, mungkin saya jelaskan bahwa podcast ini akan merupakan podcast perdana bagi pengurus Himagara Visa Learning periode 2023-2024. Di mana podcast ini merupakan guna untuk sebagai wadah teman-teman untuk menyampaikan aspirasi, sebagai wadah untuk teman-teman saling berkomunikasi dan juga menyampaikan informasi kepada halayak. Nah, tentunya tepat pada hari ini, episode kali ini adalah spesial Hari Kartini pada tanggal 21 April 2024. Nah, sesuai tema, ini selaras dengan narasumber kita. Narasumber kita telah hadir di samping kiri saya. Selamat datang, Kak. Selamat datang. Bagaimana kabar diri, Kak? Baik. Ya, jadi mungkin bisa sedikit perkenalkan diri, Kak. Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan saya Keris Julia. Saya mahasiswa Ilmu Administrasi Negara angkatan 2021. Jadi kesibukannya apa saja nih, Kak? Kalau kesibukan akhir-akhir ini, belakangan ini, khususnya 1 tahun ke depan itu saya memiliki 3 kesibukan utama. Yang pertama itu saya menjadi pengurus di LPM Binaan, kemudian saya juga menjabat sebagai duta wisata Kabupaten Bulukumba tahun 2023 dan menjadi pengurus aktif di Yayasan Formasi. Sangat luar biasa nih kesibukannya, Kak. Ya, jadi tidak usah kita berlama-lama, langsung saja kita mulai ke pembahasan kita, Kak. Nah, bagaimana nih, Kak, pandangan kita terkait perempuan itu sendiri? Bagaimana filosofisnya? Oke, kalau perempuan itu sendiri, perempuan itu merupakan salah satu sosok yang unik. Kenapa unik? Karena perempuan itu memiliki prinsip tersendiri, memiliki pola pikir tersendiri yang notabene itu hanya perempuan sendiri yang tahu seperti itu. Wah, sangat luar biasa perempuan, teman-teman. Nah, kemudian seberapa penting, Kak, menurut kita terkait pendidikan bagi perempuan? Oke, untuk pendidikan untuk perempuan itu sangat penting ya. Kenapa? Karena pendidikan itu bukan hanya kadar kita untuk menuntut ilmu, tapi itu dapat menjadi sebagai pedoman, dapat menjadi sebagai pelajaran untuk pendidik kita pada khususnya. Nah, kemudian kan perempuan itu merupakan madrasah pertama ya untuk anak-anaknya nanti. Jadi nantinya dari bekal pendidikan ini kita dapat memberikan parenting yang paling baik, karena beda ya bagaimana perempuan yang memiliki pendidikan dan yang tidak memiliki pendidikan itu akan memberikan parenting yang berbeda kepada anak-anaknya. Jadi perempuan itu harus semua memiliki prinsip, ya, Kak. Jadi kan biasanya itu tadi ada biasa perempuan yang mengatakan bahwa nggak usah nih, saya lanjut pendidikan, saya mungkin lebih banyak untuk belajar menuju rumah tangga gitu, Kak. Jadi soalnya perempuan itu penting sangat, ya, Kak, berpendidikan. Ya, tentu itu penting, itu sangat penting untuk perempuan, karena seperti yang saya katakan tadi, pendidikan menjadi bekal kedepannya kepada perempuan. Belum tentu kalau misal pendidikan itu kita harus kerja, tapi itu kan menjadi bekal untuk kita dan tentunya menjadi bekal penting untuk anak kita nantinya. Ya. Jadi begitu, teman-teman, bahwa perempuan itu juga mempunyai peran penting dalam pengembangan Indonesia. Jadi teman-teman perempuan harus melanjutkan pendidikan dan harus mengasah diri untuk sebelum memasuki masa berkeluarga, begitu. Nah, jadi pertanyaan saya begini, Kak. Jika Kartini masa lalu itu, kita semua tahu bahwa Kartini di masa lalu itu berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia. Nah, mungkin bisa berikan juga bagaimana pandangan Kakak terkait Kartini dalam konteks hari ini, apa yang harus diperjuangkan? Oke, jadi kalau bahas Kartini, lanjut aja Kartini. Jadi saya mengucapkan selamat Hari Kartini kepada teman-teman sekalian yang merayakan pada tanggal 21 April ini. Nah, kemudian selanjutnya, jika Kartini sama dahulu itu berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, bagaimana sosok Kartini khususnya perempuan pada era saat ini? Nah, menurut saya Kartini sama kini harus bercermin dari bagaimana sosok Raden Ajeng
Raden Ajeng Kartini kemarin, di mana sosok Raden Ajeng Kartini merupakan sosok emansipasi wanita yang membawa perempuan dari yang tidak berpendidikan menjadi memiliki hak untuk menuntut pendidikan. Nah, tugas kita itu hanya satu, melanjutkan pendidikan kita setinggi-tingginya. Jangan berharap bahwasanya pendidikan ini akan menormalisasi bahwa kita akan mendapatkan pekerjaan. No, no. Namun pendidikan akan menjadi pedoman, akan menjadi pegangan kita untuk kedepannya, mulai dari cara kita berpikir, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita memperlakukan orang lain terhadap kita, dan komunikasi itu tentu didasar dari menuntut pendidikan seperti itu. Jadi pendidikan bagi perempuan itu sangat penting ya. Ya, so important. Ya. Jadi mungkin bisa kasih Kak tips dan motivasi bagi perempuan yang mampu berkembang dengan perkembangan serta. Oke, jadi tips and trick perempuan. Tips and trick apa tadi? Ya. Jadi mungkin memberikan tips dan motivasi menjadi perempuan yang mampu berkembang di tengah perkembangan zaman. Oke, tips and trick itu yang pertama, jangan pernah merasa insecure, tapi kalian harus merasa secure terhadap diri kalian sendiri. Percaya akan potensi yang kalian miliki. Gunakan potensi tersebut semaksimal mungkin. Raih prestasi sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, dan itu akan menjadi sebuah kebanggaan untuk kalian tersendiri. Kemudian yang kedua, lanjutkan perjuangan Raden Ajeng Kartini yang telah memberikan emansipasi bagi kaum kita, bagi kaum perempuan, yang telah memberikan hak untuk kita menuntut pendidikan setinggi-tingginya. Raih pendidikan setinggi-tingginya sehingga kalian dapat memiliki attitude dan memiliki pemahaman yang lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir yaitu jadilah perempuan yang memiliki high value. High value dalam hal ini, kalian memiliki sebuah nilai yang orang lain ketika melihat kalian itu istimewa, sehingga tidak ada celah untuk merendahkan diri kalian. Mungkin saya sih. Bagaimana sih kakak bisa survive di beberapa organisasi, bahkan notabene kakak sebagai perempuan nih, bahkan kakak ini pernah terpilih jadi ketua, bisa tidak cerita pengalamannya? Oke, jadi untuk terpilih menjadi ketua itu melewati proses yang sangat panjang. Nah, awalnya itu saya join di organisasi mulai dari semester 1, di mana teman-teman saya pada saat itu kan saya angkatan Covid. Nah, teman-teman angkatan Covid itu online, saya offline. Jadi saya offline-nya itu ke Makassar untuk ikut organisasi ini. Nah, kemudian awalnya itu saya join di Formasita itu dari semester 1. Nah, kemudian dari situ saya join beberapa organisasi, mulai dari penalaran, kemudian join di Duta juga. Nah, kemudian dari itu semua saya belajar bagaimana cara saya manajemen waktu saya. Apalagi saya juga di situ saat itu mengikuti beberapa kegiatan. Apalagi di dunia di kampus juga saya juga aktif di kampus, saya ikut PKM, ikut beberapa lomba. Nah, di situ cara survive saya itu saya memanajemen waktu saya dengan sebaik mungkin. Saya membagi skala prioritas yang mana yang harus saya dahulukan terlebih dahulu dan mana yang saya kerjakan kemudian. Nah, kemudian untuk terpilih menjadi ketua itu gimana ya, saat itu terpilih dari SK dari ketua umum. Kalau di Formasita itu kan itu yayasan. Di yayasan itu ada turunannya, yakni organisasi itu Formasita. Nah, kemudian di situ saya terpilih dari SK ketua umum. Dari situ saya terpilih menjadi ketua. Nah, kemudian surveinya itu untuk menjadi ketua dan beberapa kegiatan lain di organisasi itu, apalagi di Duta itu, tentu saja ada beberapa dinamika yang saya lalui, yang khususnya mulai dari perbedaan pendapat antara saya dan teman-teman saya, bagaimana program kerja yang tadinya telah tersusun sesuai timeline tapi terundur karena beberapa hal. Nah, itu semua menjadi dinamika yang harus saya lalui di dunia organisasi. Nah, kemudian ditambah dunia perkuliahan, di mana saya juga harus masuk ke kelas untuk melaksanakan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa. Nah, itu semua menjadi beberapa dinamika yang harus saya lalui, dan dari situ saya cara survive saya itu yaitu membagi skala prioritas, yang mana yang harus saya dahulukan terlebih dahulu dan yang mana
yang harus saya kesampingkan untuk tidak saya kerjakan. Dan tentu saja dari itu semua tentu saja ada konsekuensi yang harus saya lalui, yang harus saya terima dengan legowo, seperti itu sih. Jadi kita lihat dari penjelasannya kakak bahwa kakak ini sangat mampu mengatur skala prioritas kakak. Nah, bagaimana nih kak? Mungkin bisa kasih tips nih kepada perempuan-perempuan yang mungkin ingin menjadi seperti kakak. Kalau tipsnya itu untuk menjadi saya, ya satu, harus tahu bagi skala prioritasnya sih, karena skala prioritas itu sangat penting, apalagi tentang manajemen waktu. Kita harus tahu hari ini kita di mana, besok kita di mana, kita kerjakan yang mana terlebih dahulu, kemudian kerjain yang mana. Itu sih skala prioritas dan manajemen waktu. Dan satu lagi, harus memiliki rasa tanggung jawab, karena dari beberapa organisasi yang telah saya ambil, tentu saya rasa ada beberapa tanggung jawab yang lalai, dan itu menjadi konsekuensi karena berani mengambil banyak kegiatan di waktu yang bersamaan. Berarti kakak ini memimpin sebuah organisasi, organisasi apa saja nih kak? Kalau memimpin, tentu semua organisasi itu kita menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri ya. Di Penalaran saya menjadi staf humas dan pusbid. Di periode kemarin itu staf humas, di periode sekarang itu sebagai staf pusbid. Kemudian di formasi dasar saya terpilih menjadi ketua yayasan, dan kemudian di duta wisata itu saya menjadi benda. Dan tentunya dari beberapa kegiatan ini tentu ada yang harus saya prioritaskan, dan program kerjanya semua harus berjalan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan dari awal. Luar biasa. Saya sembari ingin menjadi host, tentunya juga saya sembari belajar tentang perempuan. Nah, mungkin yang terakhir, pertanyaan terakhir bagi saya, untuk mengakhiri podcast kita pada siang hari ini, bisa Mbak memberikan closing statement bagi perempuan yang di luar sana. Oke, untuk teman-teman sekalian, khususnya kaum perempuan, kalian itu memiliki nilai, kalian itu istimewa, kalian itu memiliki potensi. Jadi gunakan semua itu semaksimal mungkin. Jangan insecure, kalian harus secure terhadap apa yang kalian miliki. Jadi perempuan yang value, menjadi perempuan yang berprestasi, sehingga nantinya itu akan menjadi bekal kalian, bukan hanya untuk pekerjaan, tapi itu akan memberikan sebuah kebanggaan untuk kalian sendiri. So, tutuplah pendidikan setinggi-tingginya, karena itu akan menjadi sebuah pencapaian yang akan kalian syukuri di akhir nanti. Ya, jadi itulah closing statement dari Kak Rini. Nah, untuk mengakhiri podcast kita pada hari ini, saya mengutip dari quotes yang disampaikan oleh ini bahwa teruslah bermimpi, bermimpilah selama engkau dapat bermimpi. Bila tiada bermimpi, apakah jadinya hidup? Karena hidup sebenarnya itu kejam. Saya An, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.